Halo Sobat Sukses, beberapa waktu lalu ada sempat viral di Instagram postingan di mana katanya umur 25 harus punya uang 100 juta. Nah, di video ini kita akan buka-bukaan gimana sih caranya gue dapetin 100 juta pertama gue sebelum umur 25. Welcome back to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini, kenalin dulu nama gue Andre. Gue adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu, karena kita akan bahas konten bisnis dan juga investasi setiap minggunya. Nah, kita juga udah ada online course loh, buat bantu teman-teman yang lagi mau mulai bisnis. Boleh banget dicek di kolom komentar, supaya teman-teman juga bisa akses online course-nya. Nah, yuk langsung kita masuk ke materinya. Oh iya, gue juga mau disclaimer dulu kalau alasan gue bikin video ini sama sekali bukan buat nyombong, tapi ini buat sharing aja, supaya teman-teman yang lagi berjuang nih dan belum umur 25, belum punya uang 100 juta juga, bisa mikirin gimana cara dapetin uang 100 juta sebelum umur 25. Dan buat teman-teman yang udah lewat umur 25 tapi belum punya 100 juta, nggak apa-apa. Gue mau ingetin ke kalian semua kalau misalnya timeline orang beda-beda juga. Jadi jangan khawatir. Jadi ada orang yang memang lebih cepat, ada orang yang memang lebih lama, tapi memang tiap orang tuh beda-beda timelinenya. Dan juga misalnya teman-teman yang udah punya 100 juta di sebelum umur 25, mantap banget, orang tua kamu pasti bangga sama kamu. Iya. Jadi sama sekali ini bukan buat sombong, tapi sama-sama kita sharing di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bagi pengalaman juga boleh nanti komen di kolom komentar. Konsep pertama, kenapa gue bisa dapat 100 juta pertama gue sebelum umur 25, kalau nggak salah sekitar umur 24 gitu, adalah konsep kantong kanan dan kantong kiri. Nah, jadi gue waktu itu sempat ngobrol sama teman gue, dan gue belajar kalau misalnya kita kerja nih sebagai karyawan di satu perusahaan, jangan cuman kerja doang dan nggak punya ibaratnya side hustle atau bisnis yang lain. Paling enggak kita bisa dapetin pendapatan dari dua tempat gitu loh. Nah, jadi waktu itu gue kan masih kerja kantoran di perusahaan printer. Nah, waktu itu gue juga ada consulting business. Waktu itu ada temen gue dari China yang datang ke Indonesia. Dia bikin perusahaan buat rentalin baju-baju pesta gitu ya. Nah, di situ gue bantu sebagai digital marketer. Jadi gue freelance untuk consult mereka di dalam digital marketingnya mereka, digital marketing strategi. Waktu itu mereka mau hire gue sebenarnya mau buat jadi CMO-nya mereka. Tapi terus terang gue karena ada bisnis yang lain juga dan gue nggak bisa ninggalin juga, jadi gue nggak ambil posisi itu dan waktu itu gue ambil sebagai konsultannya mereka. Nah, dari situ gue bisa dapetin kantong kanan, yaitu gaji gue, dan kantong kiri yang dari freelance itu juga. Nah, sebenarnya dari kantong kanan aja itu udah cukup lah buat hidup sehari-hari. Nah, apalagi dengan ditambah kantong kiri ini, di situ gue bisa dapet banyak banget buat nabung ya, buat dapetin 100 juta pertama gue. Yang kedua, kenapa gue bisa dapetin 100 juta pertama sebelum umur 25, yaitu gue tuh anti nyicil club guys. Nah, kalau misalnya HP gue ya nggak rusak-rusak amat, gue nggak akan ganti. Gue nggak pengen ibaratnya nyicil terus ya tiap bulan bayarin cicilan gitu, dan jadinya yang cicilan itu kan konsumtif ya, abis dipakai habis gitu. Dan handphone juga nilainya kan turun. Bukan nyicil sesuatu yang produktif, ibaratnya buat kita ngutang buat bisnis kita, kan bukan seperti itu. Tapi nyicil ya misalnya kulkas atau apa, atau handphone atau gadget atau apapun lah. Gue gak ada nyicil kayak gitu. Jadi uangnya bisa gue tabung. Nah, bahaya banget kalau misalnya kita di sebelum umur 25 tapi cicilannya udah banyak nih. Nyicil handphone lah, nyicil mobil lah, nyicil apa. Wah, gue gak pengen kayak gitu. Yang ibaratnya kita terus ngeluarin uang tiap bulan dan uangnya itu gak bisa ditabung. Jadi buat nyicil doang, padahal handphone kita sebenarnya gak rusak-rusak amat. Nah, yang paling bahaya adalah misalnya kita coba impress orang lain yang kita gak suka nih. Misal orang-orang yang suka ngerendahin kita gitu ya, dengan barang yang bagus, tapi sebenarnya kita gak suka-suka amat, kita gak butuh-butuh amat. Dengan uang yang kita gak punya, kita belinya itu nyicil gitu. Dan kita harus kerja terus buat bayarin barang itu sebenarnya. Nah, jangan sampai seperti itu.
lebih baik uangnya itu kita pakai buat nabung dan investasi. Nah yang ketiga, gue harus banget bahas ini, yaitu gue investasi. Jadi uang yang berhasil gue dapetin dari kantong kanan kantong kiri, dari nggak ngeluarin uang buat cicilan, itu gue investasiin. Gue pengen uang tuh kerja buat gue, bukan gue kerja terus buat dapetin uang sampai tua gitu ya, kerja terus buat dapetin uang. Jangan sampai kita generasi muda Indonesia tuh kayak gitu loh ya. Kita harus bisa bikin uang kerja buat kita. Nah salah satu cara gue adalah investasi di saham waktu itu. Gue gak akan bahas terlalu detail soal investasi saham di video ini. Nah di video berikutnya gue akan bahas tentang money management, karena terus terang money management tuh lebih penting dibandingin investasi ya. Menurut gue kalau misalnya kita money managementnya salah, itu bakal sulit banget buat kita untuk ngumpulin kekayaan. Di video berikutnya gue akan bahas gimana caranya gue lakukan money management sampai dapetin uang segini juga, uang 100 juta. Nyalain loncengnya jangan lupa supaya teman-teman bisa nonton videonya juga. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha, supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temennya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.